Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas persamaan trigonometri part yang ke-11, yaitu tentang penurunan rumus persamaan trigonometri bentuk khusus A cos nx plus B sin nx sama dengan C. Simak terus video ini sampai akhir. Persamaan trigonometri bentuk khusus bentuknya seperti ini. A cos nx plus B sin nx sama dengan C, di mana A, B, C, dan N itu merupakan suatu bilangan. Sembarang bilangan, pokoknya elemen bilangan real, elemen R. Sedangkan X ya variabelnya, gitu ya. Nah, kalau kalian mendapatkan persamaan trigonometri yang bentuknya seperti ini tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa yang persamaan trigonometri sederhana. Kita tahu ada 3 rumus ya, sin fx sama dengan sin alfa, cos fx sama dengan cos alfa, dan tan fx sama dengan tan alfa. Nah, di sini kalau misalkan kalian mendapatkan soal yang seperti ini, maka ruas kirinya, yaitu A cos nx plus B sin nx, diubah menjadi K cos nx min alfa. Jadi persamaannya akan berubah menjadi K cos dalam kurung nx min alfa sama dengan C. Nah, di sini tiba-tiba muncul variabel lain, ada K dan ada alfa di sini. Nah, gimana cara mengubah ruas kiri ini dari A cos nx plus B sin nx menjadi K cos nx min alfa? Kita akan coba turunkan rumusnya, ya. Jadi di sini kita kan mau mengubah ruas kiri ya. Jadi kita tulis ruas kiri. Ruas kirinya kan berarti A cos nx plus B sin nx. Oke. Lalu A kita keluarkan dari kurung. Jadi kalau A dikeluarkan dari kurung, ini kan A dalam kurung cos nx. Nah, lalu B sin nx ini kalau dikeluarkan A, artinya kan dibagi A ya. Berarti plus B per A sin nx. Ini ya. Kalau kalian bingung, coba kalikan kembali. A ke dalam kurung. Berarti kan A cos nx plus A kali B per A sin nx. A kali B per A kan hanya dicoret, tinggal B sin nx kembali menjadi semula. Oke? Nah, setelah itu gini. Saya misalkan koefisiennya sin nx atau B per A ini sama dengan tan alfa. Jadi di sini saya tulis misal B per A sama dengan tan alfa. Oke, lalu di sini kita gambar segitiga siku-siku. Oke, kalau misalkan ini alfa, tan alfa itu berarti kan depan per samping. Depan per samping. B per A, berarti B ini bisa kita anggap sebagai depan, dan A ini kita anggap sebagai samping. Kalau misalkan sampingnya A, depannya B, berarti miringnya kan akar dari samping kuadrat plus depan kuadrat. Atau miringnya ini akar A kuadrat plus B kuadrat. Oke, kita lanjutkan kembali ke persamaannya. Jadi ini tadi sama dengan A dalam kurung cos nx plus B per A sin nx. Karena kita misalkan B per A sama dengan tan alfa, maka ini bisa kita ubah menjadi A dalam kurung cos nx plus tan alfa dikali sin nx. Nah, lalu tangan kita tahu kan sin per cos ya. Jadi tangan alfa kita ubah menjadi sin alfa per cos alfa. Jadi A dalam kurung cos nx plus sin alfa per cos alfa dikali sin nx. Oke, lalu kita samakan penyebut. Berarti A dalam kurung, lalu per, kita samakan penyebutnya menjadi cos alfa. Berarti yang suku yang kiri cos nx harus kita kali cos alfa. Berarti cos nx cos alfa plus sin nx sin alfa. Ya, sin alfa sin nx kita langsung tukar posisi. Sin nx sin alfa. Oke, jadi ini sama dengan A dalam kurung. Nah, cos nx cos alfa plus sin nx sin alfa. Ingat, cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta itu cos dalam kurung alfa min beta, ya kan? Jadi kalau cos nx cos alfa plus sin nx sin alfa berarti bisa kita tulis cos dalam kurung nx min alfa. Gitu kan ya? Lalu cos alfa di sini kita kembali ke segitiga ini. Cos alfa itu samping per miring, berarti sampingnya A, miringnya akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi di sini A per akar A kuadrat plus B kuadrat. Oke, lalu per ini yang bawah ini kita kali balik biar nggak tumpuk-tumpuk. Berarti sama dengan A dikali cos dalam kurung nx min alfa kali, kita kali balik ya, berarti akar A kuadrat plus B kuadrat per A. A-nya bisa dicoret. Berarti sama dengan
akar A kuadrat plus B kuadrat kita taruh depan. Akar A kuadrat plus B kuadrat dikali cos dalam kurung NX min alfa. Nah, akar A kuadrat plus B kuadrat ini, ya, ini sama dengan K. Ya, jadi dianggap sama dengan K. Nanti K itu adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ini sama dengan K cos dalam kurung NX min alfa. Oke, jadi di sini kita ubah ruas kiri dari yang semula A cos NX plus B sin NX menjadi K cos NX min alfa, di mana K itu adalah akar A kuadrat plus B kuadrat, dan alfa itu apa? Ini tadi, kita kembali ke permisalan. B per A itu sama dengan tangen alfa. Oke? Jadi kesimpulannya, persamaan trigonometri bentuk A cos NX plus B sin NX sama dengan C bisa diubah menjadi K cos dalam kurung NX min alfa sama dengan C, di mana K sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat dan tangen alfa sama dengan B per A. Ya, ini sudah kita bahas, kita turunkan rumusnya di slide sebelumnya. Oke, nah lalu di sini alfa ini kan menunjukkan suatu sudut ya. Nah, karena sudut berarti bisa di kuadran 1, 2, 3, maupun 4. Gimana cara menentukannya? Caranya adalah dengan melihat tanda dari A dan B. Nilai A dan B ini tandanya positif atau negatif. Tabelnya seperti ini. Jadi di sini kalau misalkan A dan B ini keduanya positif, maka alfa terletak di kuadran 1. Kalau A negatif, B positif, alfa terletak di kuadran 2. Kalau A dan B ini sama-sama negatif, alfa terletak di kuadran 3. Sedangkan kalau A-nya positif, B-nya negatif, alfa terletak di kuadran 4. Gini, cara gampang mengingatnya, kita lihat. A itu kan koefisiennya cos NX, ya kan? Jadi A itu koefisiennya cos, kita tulis cos di sini. B itu koefisiennya sin NX, berarti sin. Gini, A positif, B positif. Berarti cosnya positif, sinnya positif. Kuadran berapa itu? Cosnya tandanya positif, sinnya tandanya juga positif. Ya, kuadran 1, ya kan? Terus kalau A-nya negatif, B-nya positif. Cos negatif, sin positif. Kuadran 2, ya kan? Kuadran 2 kan sin positif, cos negatif. Berikutnya, A dan B dua-duanya negatif. Cos negatif, sin juga negatif, kuadran 3, ya kan? Kuadran 3 kan baik sin maupun cos kan dua-duanya negatif. Dan yang terakhir, A positif, B negatif. Berarti cos positif, sin negatif, kuadran 4. Kuadran 4 itu kan cos positif, sin negatif. Ngerti ya? Nah, lalu seperti ini. Syarat persamaan ini dapat diselesaikan adalah min 1 lebih kecil sama dengan C per K lebih kecil sama dengan 1, atau mutlak C per K lebih kecil sama dengan 1, yang jika dikembangkan akan menjadi A kuadrat plus B kuadrat lebih besar sama dengan C kuadrat. Dari mana rumus ini berasal? Gini, ini kan tadi kita sudah ubah bentuknya menjadi K cos dalam kurung NX min alfa sama dengan C. Ya, di sini kita pindah ruas K ini ke kanan. Berarti kan kalau misalkan K dipindah ruas ke kanan menjadi cos dalam kurung NX min alfa sama dengan C per K. Oke, nah gini, nilai dari cos NX min alfa, atau bisa kita sebut nilai cos secara keseluruhan, itu kan selalu antara min 1 sampai 1. Ya kan? Cos tidak mungkin nilainya lebih dari 1 atau kurang dari min 1. Jadi bisa kita tulis min 1 lebih kecil sama dengan cos dalam kurung NX min alfa lebih kecil sama dengan 1. Nah, cos NX min alfa tadi kan C per K, jadi kita ganti di min 1 lebih kecil sama dengan C per K, lebih kecil sama dengan 1. Atau kalau kita nyatakan sebagai pertidaksamaan mutlak, menjadi mutlak C per K lebih kecil sama dengan 1. Masih ingat rumus pertidaksamaan mutlak? Kalau mutlak Fx lebih kecil sama dengan A, maka penyelesaiannya min A lebih kecil sama dengan Fx lebih kecil sama dengan A. Ya kan? Jadi kalau misalkan min 1 lebih kecil sama dengan C per K lebih kecil sama dengan 1, berarti kan 1 ini anggapannya A. Berarti kan bisa diubah menjadi pertidaksamaan mutlak, yaitu mutlak Fx atau mutlak C per K lebih kecil sama dengan A atau lebih kecil sama dengan 1. Oke, nah berikutnya di sini kita kembangkan ya. Mutlak C tetap, mutlak C per K. K ini tadi kan rumusnya akar A kuadrat plus B kuadrat. Lebih kecil sama dengan 1. Lalu, kedua ruas kita kuadratkan. Ya, ingat ya, kedua ruas pada pertidaksamaan boleh dikuadratkan, asalkan kita pastikan ruas kiri maupun ruas kanan lebih besar sama dengan 0. Di sini ruas kirinya kan ada mutlaknya, sudah pasti lebih besar sama dengan 0. Ruas kanannya 1, ya kan?
berarti kedua ruas sudah pasti lebih besar sama dengan 0. Sudah pasti bukan negatif. Jadi boleh dikuadratkan kedua ruas. Jadi kalau mutlak dikuadratkan kan mutlaknya hilang ya. Jadi tinggal C kuadrat per yang bawah berarti akarnya hilang. Jadi tinggal A kuadrat plus B kuadrat. Tandanya tetap lebih kecil sama dengan 1 kuadrat ya 1. Lalu kedua ruas boleh dikali lagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Karena bilangan kuadrat itu kan pasti positif. A kuadrat pasti positif, B kuadrat juga pasti positif. Kalau dijumlah, ya pasti positif. Ya kan? Berarti di sini ruas kiri kan tinggal C kuadrat kan per A kuadrat plus B kuadrat kali A kuadrat plus B kuadrat coret ya. Jadi tinggal C kuadrat aja di ruas kiri. Lebih kecil sama dengan yang ruas kanan 1 dikali A kuadrat plus B kuadrat, ya A kuadrat plus B kuadrat. Jadi di sini kita dapatkan C kuadrat lebih kecil sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau kalau dibalik, A kuadrat plus B kuadrat lebih besar sama dengan C kuadrat. Ini adalah syarat persamaan trigonometri bentuk khusus ini dapat diselesaikan. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.